Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nandita Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111030. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep dan paradigma entrepreneur. Latar belakang. Konsep dan paradigma entrepreneur adalah landasan filosofi dan praktis yang membimbing individu dan memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan bisnis baru atau inovasi. Beberapa poin utama terkait konsep dan paradigma entrepreneur. Inovasi. Entrepreneur seringkali dikaitkan dengan inovasi. Pengusaha mengidentifikasikan peluang baru dan menciptakan nilai dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Resiko. Pengusaha menghadapi resiko, baik itu resiko finansial, resiko reputasi, atau resiko lainnya. Kreativitas adalah elemen kunci dalam entrepreneur. Para pengusaha harus berpikir di luar otak, menghubungkan ide-ide yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya, dan menetapkan cara baru untuk memecahkan masalah. Kewirausahaan sosial. Selain mencari keuntungan, ada juga kewirausahaan sosial yang menekankan pada pencipta nilai sosial. Kewirausahaan sosial berusaha untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui inisiatif bisnis yang berkelanjutan. Daya tarik pasar. Entrepreneur melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar dan kebutuhan pelanggan. Para pengusaha harus dapat mengidentifikasikan tren pasar, memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta menawarkan produk atau layanan yang relevan dan berharga. Fleksibilitas. Lingkungan bisnis selalu berubah, dan kewirausahaan membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Para pengusaha harus siap untuk menyesuaikan rencana mereka, mengubah strategi, dan bahkan beralih ke arah yang baru jika diperlukan. Pembelajaran berkelanjutan. Entrepreneurship melibatkan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pengusaha harus terbuka untuk menerima umpan balik, belajar dari kegagalan, dan terus mengembangkan keterampilan dan mengetahui mereka seiring waktu. Dengan memahami konsep dan paradigma entrepreneur, individu dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kewirausahaan dengan memahami yang lebih baik tentang peluang dan prinsip-prinsip yang mendasari. Materi yang kedua yang saya bacakan yaitu kreativitas dan keinovasitas dalam kewirausahaan. Latar belakang. Kreativitas dan inovasi adalah elemen kunci dalam kewirausahaan. Mereka membantu perusahaan untuk menghasil ide-ide baru, mengembangkan solusi yang unik, dan membedakan diri mereka di pasar yang kompetitif. Beberapa materi yang dapat dijelaskan tentang kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Yang pertama, definisi kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau konsep-konsep yang bermanfaat atau orisinal. Sedangkan inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut untuk menciptakan nilai baru atau memecahkan masalah yang ada. Pentingnya kreativitas dan inovasi. Dalam konteks kewirausahaan, kreativitas dan inovasi merupakan moto pergerakan perubahan. Mereka memungkinkan pengusaha untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang membutuhkan kebutuhan pasar yang berkembang dan membedakan dari pesaing. Strategi untuk meningkatkan kreativitas. Berbagai strategi dapat digunakan untuk merangsang kreativitas, seperti mempromosikan lingkungan yang terbuka dan mendukung, memberikan waktu dan ruang untuk eksperimen, dan mendorong kerjasama dan diskusi antara anggota tim.
Proses inovasi. Inovasi tidak hanya tentang menghasilkan ide-ide kreatif, tetapi juga tentang mengubah ide-ide tersebut menjadi solusi yang dapat diimplementasikan. Proses inovasi sering melibatkan tahapan identifikasi masalah, penelitian dan pengembangan, pengujian dan peluncuran produk atau layanan. Budaya organisasi yang mendukung inovasi. Yang mendukung inovasi sangat penting. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk berbagai ide, membangun resiko, dan belajar dari kegagalan. Mengembangkan kreativitas dan inovasi merupakan aspek penting dari kewirausahaan modern. Dengan memahami pentingnya kreativitas dan inovasi serta mengadaptasi pendekatan yang tepat, pengusaha dapat menciptakan nilai tambahan yang signifikan bagi pelanggan mereka dan memperkuat posisi bisnis mereka di pasar. Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah 5 pilar Technopreneurship. Latar belakang. Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang mengacu pada penggunaan teknologi untuk membangun dan mengabaikan bisnis atau inovasi. 5 pilar Technopreneurship menyoroti elemen kunci yang diperlukan untuk kesuksesan dalam memadukan teknologi dan kewirausahaan. Penjelasan singkat tentang masing-masing pilar. Yang pertama, teknologi yang disruptif. Teknologi disruptif adalah teknologi yang mengubah cara tradisional suatu industri beroperasi atau menciptakan pasar baru secara radikal. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan inti dari Technopreneurship. Menggunakan teknologi harus diiringi dengan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk atau layanan baru. Yang ketiga, kemitraan strategis. Kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi, lembaga riset, pengurung waktu, atau pihak lain dapat membantu Technopreneurship untuk mengakses sumber daya tambahan. Yang keempat, pasar global. Technopreneurship seringkali menargetkan pasar global. Dengan menggunakan teknologi, Technopreneurship dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat diakses oleh pasar global dan meningkatkan potensi pertumbuhan bisnis mereka. Yang kelima, fokus penggunaan. Penggunaan harus menjadi pusat perhatian dalam Technopreneurship. Memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi penggunaan adalah kunci untuk menciptakan produk atau layanan yang sukses. Technopreneurship harus terlibat penelitian pasar, pengajuan produk, dan umpan balik penggunaan untuk meningkatkan pengalaman pengguna mereka. Dengan memperkuat dan mengintegrasi 5 pilar Technopreneurship ini, pasti pengusaha dapat memaksimalkan potensi teknologi yang menciptakan tambahan yang signifikan dalam bisnis mereka. Materi yang selanjutnya yang saya bacakan adalah startup. Latar belakang. Startup adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perusahaan yang baru didirikan. Biasanya beroperasi dalam fase pengembangan produk atau layanan inovasi. Karakter utama dari sebuah startup adalah fokus pada inovasi, pertumbuhan yang cepat, dan model bisnis yang scalable. Mereka biasanya beroperasi dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan seringkali dimulai dengan sumber daya terbatas. Startup juga sering mengidentifikasikan oleh gaya hidup yang berbeda dalam budaya kerja mereka. Mereka mungkin memiliki fleksibel yang tinggi. Tujuan utama dari sebuah startup adalah untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, baik itu dalam bentuk pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar yang lebih besar, atau keuntungan finansial yang signifikan melalui penjualan atau penawaran umum perdana IPO. Namun, tidak semua startup mencapai kesuksesan, dan banyak di antaranya yang gagal dalam perjalanan mereka. Meskipun demikian, startup
yang berhasil sering kali memberikan kontribusi besar terhadap inovasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.